Baiklah, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu mengenai lanjutan minggu lalu, ya. Dari rekapitulasi jurnal khusus, sekarang kita mau membuat posting buku besar. Buku besar atau general ledger adalah sekumpulan akun untuk mencatat transaksi yang saling berhubungan dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar berasal dari rekapitulasi jurnal khusus. Jadi karena kita sudah membuat rekapitulasi jurnal khusus, yaitu ada 4 yang minggu lalu, ya, dari rekapitulasi jurnal pembelian, baru setelah itu masuk rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, baru setelah itu masuk rekapitulasi jurnal penjualan. Baru yang terakhir adalah rekapitulasi jurnal penerimaan kas, ya, ini. Nah, dari data-data ini sekarang kita susunlah posting buku besar. Jadi Ibu tadi sudah bilang sekumpulan akun mencatat transaksi. Nah, kita masukkan data-data yang dari rekapitulasi pembelian, rekapitulasi pengeluaran kas, rekapitulasi penjualan, rekapitulasi penerimaan kas. Ini semua, ya, kita masukkan saldonya. Kita ambillah dari saldo-saldo ini, masuklah itu posting buku besar, ya. Kita akan menyusun posting kali ini. Jadi kita buat dulu judulnya, PD Merak Jaya buku besar utama, karena buku besar itu dibagi 2. Buku besar utama dan buku besar pembantu mencatat secara terperinci utang, ya, dan piutang. Nah, sekarang kas, ini buku besarnya adalah buku besar 4 kolom yang terdiri dari kolom-kolomnya tanggal, keterangan, referensi, debit, di kredit, saldo debit dan kredit, ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu saldo kas. Saldo kas ini bersumber dari mana, ya? Saldo kas bersumber dari jurnal penerimaan kas ini. Saldo kasnya 27.680.000, ya. Kita masukkan di sini. Tanggal itu tanggal terakhir kita buat semua, 31 Juli ya 2013. Jadi 1 kolom tanggal, 1 bulan dengan tahun. Baru ini jurnal penerimaan kas di debit 27.680 dan kita bawa lah ke kolom, ya. Saldonya itu 27.680. Baru kita masukkan lagi sumber data dari kas. Dari mana lagi kas bersumber? Ada itu jurnal pengeluaran kas ini, ya. Kasnya sebesar 21.980. Maka kita masukkan di sini jurnal pengeluaran 21.880, ya. Tadi bisa saldonya ditulis, bisa tidak sebenarnya. Jadi 27.680 dikurang 21.980, maka di debit dia menjadi 5.700.000, ya, saldo debit kas. Sekarang kita lanjutkan piutang. Piutang bersumber dari mana? Yaitu 1 dari jurnal penjualan ini, piutang. Baru yang kedua dari jurnal penerimaan kas ini, piutangnya. Nah, sekarang kita susun. Kolomnya udah disiapkan. Tanggal, keterangan, ya, referensi, debit, kredit, saldo, ya. Jadi 1 jurnal penjualan itu piutang di debit, ya, piutang di debit sebesar 17 juta, maka saldonya berada juga di debit. Baru di bawahnya jurnal penerimaan kas, ya. Jurnal penerimaan kas piutangnya juga sebesar 17 juta. Ini tadi piutangnya, rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Jadi piutang ini piutangnya jurnal penerimaan kas, dia kredit 17 juta, maka saldonya habis 0, ya. Sekarang kita masuk akun yang ketiga, yaitu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor saldonya bersumber dari itu adalah jurnal pembelian.
Nih, jurnal pembelian ya, rekapitulasi jurnal pembelian. Perlengkapan 2.500.000. Sekarang kita susun perlengkapan buku besarnya. Tanggal 31 keterangannya jurnal pembelian, dari mana bersumber saldonya. Baru di debit 2.500.000, saldo di kredit juga 2.500.000. Baru akun yang keempat adalah peralatan. Peralatan juga bersumber dari jurnal pembelian. Nih ya, rekapitulasi jurnal pembelian. Peralatan 2 juta. Sekarang kita susun kolomnya. Tanggal 31 sumber keterangannya adalah jurnal pembelian karena dari sini saldonya. Di debit adalah 2 juta dan saldo debitnya juga 2 juta. Sekarang kita lanjutkan utang dagang ya. Saldo utang dagang nih. Utang dagang bersumber dari pembelian ya. Pembelian sebesar 19.500.000. Kita lihat dulu pembelian ini ya. Pembelian 19.500.000. Jadi kita pindahkan di sini. Tetap berada di kolom kredit. Ya, pembelian 19.500.000, saldo 19 juta. Baru utang dagang juga dari jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas kita lihat utang dagang. Nih, 14.500.000. Jadi kita pindahkan di sini. Jurnal pengeluaran kas 14.500.000. Tadi di debit di kredit dia pembelian 19.500.000, di debit dia 14.500.000. Jadi saldo utang selalu berada di sebelah kredit ya. Ini 5 juta. Baru masuk ini akun selanjutnya adalah promes atau pinjaman. Ini saldonya, kode akunnya 202, tadi utang 201 ya. Nah, ini 31, ini pinjaman dari jurnal penerimaan kas. Kita lihat dulu jurnal penerimaan kas pinjaman. Ya, atau promes 5 juta ada ya. Jadi ini penerimaan kas, ini di sebelah ya, penerimaan kas dia tadi di sebelah kredit. Nih. Kredit ya, baru saldonya masuk di kredit. Baru akun yang berikutnya akun prepay. Akun prepay bersumber dari pengeluaran kas. Ini kita lihat ya. Rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Prepay itu sebesar 1 juta. Ini prepay kita lihat di sini. Tinggal 1 jurnal pengeluaran kas bersumber dari mana keterangan itu diisi. Debit 1 juta, maka saldo juga 1 juta. Baru kita masuk penjualan ya. Penjualan ini bersumber saldonya dari 1 jurnal penjualan 17 juta. Kita lihat dulu jurnal penjualannya, benarkah? Ini penjualan 17 juta sudah pas. Baru kita lihat dulu jurnal penjualan, kita susun ya, 17 juta 500 ya. Baru kolom berikutnya ada lagi jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, kita lihat dulu penerimaan kas ini. Penjualannya 5.500.000 ya. Tadi 17 juta dengan 5.500.000 di sebelah debit. Maka saldonya berkurang karena kredit dengan debit berjumpa ya. Saldonya menjadi 11.500.000. Nah, ini Ibu kira penyusunan posting buku besar, yaitu buku besar utama. Untuk data selanjutnya, maka anak-anak Ibu silakan menyelesaikannya sampai yang terakhir ya, beban-beban. Jadi kira-kira pagi ini sampai di sini dulu pembelajaran kita dalam membuat posting buku besar utama yang sumber saldonya berasal dari rekapitulasi jurnal khusus, yaitu PD Merak Jaya. Makanya bilang kemarin datanya masih dipakai dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.